Bentuk dari dosa. Bukannya ketika kita melanggar itu adalah dosa. Apalagi yang berkata atau ngomong itu Tuhannya sendiri. Lalu dia mengingkari dan dia melanggar apa yang ditetapkan. Baik, Adik. Gimana, Bang? Itu kan konsep doktrin yang ada di Kristen. Sekarang supaya doktrin itu benar adanya, harus dikuatkan dengan firman Tuhan. Mana firman Tuhannya? Ada enggak? Enggak ada. Berarti ini hanya fitnah. Coba deh, ada Bible situ enggak? Baca 1 Korintus 2 nomor 14 dengan nomor 15. Ya, coba dibaca. Iya, silakan. Kalau belum ada pikiran, apakah bisa disebut orang melanggar? Kayak orang gila, membunuh, apakah bisa dipenjara? Ya enggak. Silakan dibacakan. 1 Korintus 2. Korintus 12. Bukan. 1 Korintus 2 nomor 14 dan 15. Yo, ada yang ngechat ini, ada yang kamu murah. Assalamualaikum. 1 Korintus 2. Menekan ke bawah hikmat Allah yang berpusat pada salib Kristus. Berbeda dengan hikmat dunia dan hanya dapat dipahami melalui pekerjaan Roh Kudus, bukan kehebatan kata-kata manusia. Paulus mengajarkan bahwa iman harus didasarkan pada kuasa Allah. Iya, nomor 14-nya. Nomor 14. Manusia duniawi tidak menerima hal-hal dari Ruh Allah karena menganggapnya kebodohan dan tidak dapat memahaminya karena itu hanya dipahami secara rohani. 1 Korintus 2 udah ketemu? 1 Korintus 2 ayat 14 kan? Oke, udah ketemu ya? Berarti ada keinginan untuk belajar serius ini? Iya. Oke. Nah, sekarang setelah Anda sudah ketemu 1 Korintus 2, mari kita masuk ke dalam 1 Timotius 2. Silakan. Bentar Bang, bisa diulang Bang? Iya. Anda kan udah ada keinginan untuk belajar nih, benar-benar mau. Nah sekarang silakan buka 1 Timotius 2. 1 Timotius 2. Iya, nah saya ingin tahu tanggapannya nanti setelah baca dalilnya. Bentar Bang. Teman-teman non-muslim lainnya silakan ajukan permintaan. Ya, tadi saya hanya ingin direspon teman-teman Kristen dengan mengatakan nggak ada di situ, nggak ada. Nah, baru kita tunjukkan dalilnya. Nah, lari lagi kan? Oh, di Sabah. Kita sambut dulu teman kita. Halo. Halo Bang Juma. Bang Halo Juma. juga. Dari Kristen? Ya, aku habis Dari Kristen? dipoligami. Kenapa bisa? Iya, Berarti ajaran Yesus sudah kalian praktekkan berarti? aku dikawin kontra Islam, Bang. Oh, berarti kalian sudah mengikuti ajaran Yesus. Bagus.
Di dalam Lukas 18 nomor 19, nomor 29 dan 30 kata Yesus, barang siapa yang menjadi pengikutku dan meninggalkan istrinya, dia memperoleh berlipat ganda saat ini juga. Wah. Tolong dulu aku, Bang. Aku Kalian udah cerah, Bang. Masa dibilang otakku kalian sudah sebalo. mempraktekkan ajaran Yesus berarti. Mati aku perempuan ini, Bang. Masya Allah. Iya, kalian Iya, laki-laki iya, itu iya, senang iya. kalian. Cuma menanti 72 bidadari saja kalian. Nanti di sorga ada pecah-pecah perawan. Yes. Kami perempuan ini Oh, itu modar ajaran kami, Yesus Bang, sekali. modar. Itu ajaran Yesus itu. Ajaran Yesus itu Bukan, begitu. Bang. Di dalam Matius 19, Yesus di dalam Matius 19:29 menjanjikan 100 istri bagi pengikutnya. Tapi karena kamu Aku bukan udah korban pengikutnya, aku, ya nggak Bang. bisa. Yang dapat 100 istri itu cuma Kalau boleh pengikutnya nanti gitu. jangan Di apa Indonesia ya, ini, di Indonesia ini lebih banyak Kristen yang poligami daripada Islam. maksudku, Bang. Lebih Aku banyak Kristen yang poligami daripada Islam. baru Kristen aku, Bang. Baru sebulan aku Kristen, Udahlah, Bang. udah. Iya, udah. Iya, udahlah. Jadilah Kristen sana sampai neraka. Di Kristen itu, kalau Anda menjalani ajarannya Yesus, ya Lukas 18 nomor 29 30 itu berlipat ganda. Di situ nggak diterangkan 4, tapi berlipat ganda. Jadi kalau beristri 2, lipat ganda 2 4. Si 4 lipat ganda 8, 8 16, 16 32, 32 64 itu seterusnya. Cuman data itu jarang disebutkan pendeta, jarang. Yang ada cukup 1 istri doang gitu. Tapi di belakang istri Awak nak cakap boleh ke? ya boleh. Silakan. Sayang kali nggak bisa buka kamera. Biar belajar di sini. Saya tak tahu apa sebab Kamu ni tak kalau bisa cukup buka. 1000 mau buka kamera. Apa tu cukup 1000? Biar belajar, biar ini orang kalau pengikutnya ada 1000 itu bisa buka kamera. Biar bisa belajar gitu. Tak tahulah saya apa. Kita apa bagi nombor je lah kita. Bagi nomor HP. Saya kalau di nombor je bisa ni buka. DM bisa DM. Oh ya, nanti saya nak DM je. Tahu DM enggak? Iya, nanti DM nomor saya biar belajar pelan-pelan. Kalau orang mau belajar kan? Ya sangatlah belajar kita. Iya. Ya udah, nanti DM saya, nanti kita ini belajar sama-sama. Oke? Tapi saya tak bisa kalau macam Masih rajin kenapa? masih sering ke gereja? Ya rajin sangatlah saya pergi ibadah. Bagus. Kita orang Bagus lah kalau gitu. ya kita orang Perbanyak juga ibadah belajar je, Bible. je. Tapi saya Baguslah waktu kalau luang gitu. malam je lah bisa. Soal sebab macam saya marah lah saya nak macam ni. Oh gitu. Asli mana memangnya? Orang tua asli mana? Pendatangnya di sana ya. Ya saya nak datang je sana.
Orang tua asalnya dari mana? Aceh. Halo, semangat malam sudah. Dari? Iya. Aceh orang. Dari mana? Aceh. Aceh. Oh, Aceh. Asli Aceh. Iya, Mace orang Malaysia. Oh, Jadi Bapak awak di orang Malaysia lah ya. Aceh. Iya. Saudara Leo dari mana? Kristen? Ya, Kristen. Halo? Ya, malam ya. Saudara. Kristen, selamat malam. Katolik? Selamat Kristen. Silakan buka kamera, Bang. Malam juga. Iya, pagi. Silakan buka kameranya. Silakan, Bang. Ya. Buka kamera, kita diskusi. Silakan. Ya. Gelap ya. Gelap nih. Halo? Ya, halo ya. Ya, gelap nih. Enggak ada lampu ya? Wah, kalau saya buka lampu yang Enggak lain ada pada lampu bangun. sama sekali. Enggak, kalau saya buka lampu yang lain pada bangun. Oh gitu. Ah, Oh iya. ya nggak apa-apa sih kalau mau diturunin gitu kan. Ya, enggak, ini ada tema siapa yang mewariskan dosa. Warisan dosa nggak ada itu. Kalau Karena dibilang katanya Adam Adam, warisin Nggak ada ya? dosa ya, Adam kan berdosa. Dia dihukum diusir. Nah, Adam dihukum Iya. sekali doang, di akhirat nggak dihukum lagi. Lalu Adam mau warisan apa? Berarti enggak ya? Ya, berarti enggak. Berarti Ya, Adam kan berarti Adam Adam enggak dihukum sekali mewariskan kan? dosa enggak ya? Nah, di akhirat nggak dihukum lagi. Betul kan? Masa Iya. akhirat dihukum lagi sih? Berarti enggak ada hukum. Hukumannya pelin-pelan banget nih. Enggak. Nah, ya betul nggak? Enggak, Bang, enggak. Nah, justru yang iya betul. Yang jadi masalah sekarang ini yang mewariskan dosa itu adalah orang Farisi. Oh, dia warisan dosa kemana? Kok? Nah, sementara ke Kristen, Oh, kok orang Farisi punya wewenang sih untuk mewarisi dosa? iya, itu Nah, karena dia melakukan dosa, maka kutukan Tuhan berlaku sampai ke Kristen juga. iya, dia orang Farisi wewenangnya Pengikut apa? orang gitu kan? Farisi. Ya kan? Wewenangnya apa? Gitu Bukan. kan? Farisi kan cuma nama majab kan? Pengikut orang Hah? Nama majab. Pengikut orang Farisi menanggung dosa. Oh, Halo? ya kan? Farisi Menurut kan nama Yesus, majab, tau nggak nama menurut majab? Yesus, Ya, enggak. ya gimana? Maaf. Pengikut Paulus orang Farisi ini adalah orang neraka. Gitu loh, Bang. Ya ngapain dia Matius neraka? 23 nomor 15. Nah, mengatakan Hah? apa? Menyebutkan apa? Di situ dikatakan bahwa pengikut Paulus adalah orang neraka. Ya, ngapain pengikut Itu Paulus di dalilnya, neraka? Bang. Kata Yesus, bukan kata saya. Oh gitu ya. Iya, masuk Ada kata neraka neraka di situ. untuk menanggung. Hmm. Ada. Silakan Anda baca Matius 23 Iya. nomor 15. Ya kan apa? Saya juga heran apa sih gue orang Farisi kan? Di sono aja dia kalah dia kan? Bukan. Kalah sama orang Saduki. Ya. terus orang Farisi. Menanggung akibat dosa yang mereka lakukan. Ya apa wewenang mereka orang Farisi kan? Sedangkan dia bersaing aja kalah. Enggak ada wewenang Kalah itu sama- Gimana ceritanya tuh Farisi dikutuk bisa sama mewarisi dosa Tuhan. gimana? Oh dikutuk sama Tuhan. Ya udahlah. Mewaris biarin aja. maksud dikutuk Ya, sama gimana? Tuhan gitu. Oh, Karena dikutuk sama Tuhan. nah, ya, ini kan mereka yang dikutuk. Apa urusannya? Iya, nah, Nah,
mereka menjerat orang di luar mereka untuk masuk menjadi pengikutnya, termasuk Anda. Oh enggak, orang Farisi kan mereka kalah Loh. secara politik kan. Jadi mereka mencari pengikut di luar orang Israel supaya mereka tambah banyak, masuknya Nah, tambah berkembang. Nah, itulah Itu kan. Kristen. Itulah Ah, Kristen enggak. pengikutnya. Ya enggak nyambung ya. Ya lalu siapa? Ya kan, emang Loh, kok nggak Kristen jadi nyambung Yahudi pula? apa? Emang Kristen jadi Yahudi gitu? Enggak, Ya. bukan, pengikutnya 2 kali lebih jahat. Pengikut daripada Ya kan? Yahudi itu 2 kali lebih jahat. Kata Yesus, bukan kata saya loh. Ya kan? Kau jadikan mereka orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Itu kata Yesus, bukan kata saya. Sama orang Farisi ya. Jadi pengikut orang Farisi itu adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat. Oh gitu ya. Salah satunya abang ini. Oh Iya, gitu. itu dalil bang. Oh jadi Cuman saya ini dalil-dalil orang kayak Yahudi. begini tidak diajarkan di gereja. Jadi saya orang Yahudi gitu. Bukan orang Yahudi, Ah, tetapi pengikut orang Yahudi yang 2 kali lebih jahat. iya kan. Yang ngapain? Ngapain ikut orang Farisi? Ya kan? Oh lama? Mereka aja kalah banyak, kalah sama orang Saduki. Iya. Yang Halo kuasai saudara Bait Zino. Yerusalem orang Saduki, orang Farisi kalah. Iya, Kan? iya, Ah. iya, bang. Nah, lalu Iya. Jadi Anda apa bukan hubungan pengikut sama orang Farisi ya? Apa? Saya bukan Yahudi. Yang nggak makan babi, Iya, iya. ya kan? Oh iya, Ah, iya kan. iya. Assalamualaikum bang. Oke. Waalaikumsalam Bang Zilong. Tak, saya maaf lah. Tadi nak jawab yang naik itu, yang budak Sabah tadi itu. Dia kurang, yelah dia kurang faham macam tu lah. Dia tak tahu Sabah mana dia. Iya. Makanya aku bilang DM saya biar belajar pelan-pelan. Bagus kalau macam tu lah bang. Ha. Gitu bang. Maaf Okey bang Bang Juma, semua. saya izin turun aja ya. Makasih Bang Juma. Pagi ya. Bang tak payah turun. Iya, Biar makasih. dibelajarkan Sama-sama sama bang. semua. Aduh. Bang, saya turun dulu bang ya. Iya, siap. Okey. Baik, baik, Okey baik, bang. baik. Assalamualaikum Terima kasih. bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saudara non-muslim yang lain, silakan ajukan permintaan. Salam. Silakan. Ya, salam. Boleh buka kamera, silakan. Silakan Ibu. Ibu atau Bapak? Oh, Ibu. Dari Katolik ya? Tidak Protestan. Katolik ya, Bu? Protestan. Protestan. Siap. Ya, ya, Protestan. Ini ada tema, Ibu bisa jelaskan ke kami siapa yang mewariskan dosa gitu dalam konsep iman Kristen. Siapa mewariskan dosa? Itu Iya, temanya kok begitu? Siapa mewariskan dosa ya? iya kan di Kristen itu kan Protestan. Di Protestan kan diajarkan bahwa Adam mewariskan dosa kepada manusia keturunannya, betul? Ya. Adam dengan ular. Itu fitnah. Kenapa pula fitnah orang fakta? Ya, itu fitnah itu fitnah terhadap Adam. Karena tidak ada Tuhan mengutuk Adam. Bukan Tuhan Bahkan mengutuk. Paulus sebagai pendiri agama Kristen mengatakan bahwa Adam itu tidak berdosa. Bukan begitu. Sedangkan Bahkan Adam istrinya itu juga Hawa itu juga
Kok begitu Hawa pemahaman istrinya Ustaz? pun diselamatkan. Jadi ya kan ada dalilnya Ibu. Coba dibaca Dalilnya kan di pewaris dosa 1 itu Timotius 2. antara ular itu dengan perempuan. Nggak ada dalilnya, nggak ada. Perempuan itu kan Itu mengikuti doktrin. kok doktrin itu kan fakta Nggak ada itu, sejarah nggak ada. yang terjadi. Nggak. Coba dibaca 1 Timotius 2, bisa nggak Ibu baca? Bentar ya, saya ambil. Sebenarnya yang mewariskan dosa itu ya Kristen. Iya, silakan. Kok Kristen Kalian pula yang pewaris dosa mewariskan dan dosa? penerus dosa itu. Yang namanya semua manusia. Lalu siapa? Emangnya abang nggak pernah buat dosa? Abang nggak berdosa? Abang Saya berdosa melakukan nggak? dosa tapi bukan dosa yang diwariskan. Itu dosa saya sendiri. Iya, dosa saya sendiri, bukan dosanya orang tua Ya saya. udah, jadi kan dosa. Berbeda dengan orang Kristen. Yang penting kan dosa. Yang penting Kalau kan abang Protestan berdosa. itu memang mereka ya nggak ada hubungannya. Loh, kok nggak ada hubungan? bukan Yang dosanya penting kan Adam. abang berbuat dosa itu kan Bukan juga apa- itu kan sudah dosa warisan. Loh, siapa yang mewariskan dosa? Itu perlakuan saya sendiri kok. Ya udah, jadi kan itu turun menurun. Yang Turun menurun anak manusia melakukan dosa. lu turun menurun. Itulah dibilang Sebenarnya Ibu, yang dosa. mewarisi dosa itu cuman agama Protestan. Loh, jadi Islam nggak melakukan dosa? Satu-satunya agama Saya tanya abang. Abang melakukan dosa nggak? yang melakukan itu dengan yang mewarisi itu beda, Ibu. Abang melakukan Beda. dosa itu juga abang sudah mewarisi dosa, udah mewarisi Lah, dosa keturunan. Salah. Kok salah pula? beda. Abang ini, Jangan Anda fitnah, bagaimana? enggak boleh Anda fitnah. abang ini kalau mau jadi Sekarang kalau Ibu berdosa itu karena harus Ibu pakai atau karena logika Adam? dulu ngomongnya. Ya, Ibu lah yang pakai logika. Sekarang kalau pada saat Ibu masih bayi, apakah Ibu sudah berdosa? Kita nggak ngomong baik, sekarang kita udah gede. Ibu lahir bawa dosa gitu? Kita sudah gede. Enggak. Kita Kalau ada warisan dari Adam, kalau ada dosa dari Adam, berarti Anda lahir dalam bawa dosa gitu. Setiap manusia pasti lahir membawa dosa. Itu memang keturunan. Agama apa ini? Kecuali Agama dari mana? Mana kecuali dalilnya? dia lahir Mana bayi. dalilnya? kecuali dia lahir bayi terus mati, itu kita tidak tahu bagaimana Iya. Tuhan membuatnya. Ini Waduh, parah. Coba Mana baca ada dalil dulu. manusia Baca tidak dalil mewarisi kitabnya dosa? dulu di 1 bagaimana Bang ini mau jadi guru? Timotius 2. Anda baca dalil dulu, Ibu. Jangan iblisnya terlalu tinggi. Loh, Baca dulu dalilnya. Abang yang iblisnya itu. Berapa Anda Timotius memfit- berapa? Ada. Abang Anda mau yang jadi iblis guru, kan Anda tapi mengajarkan ngomongnya sesuatu nggak yang masuk tidak benar. akal. Anda yang tidak masuk akal loh, dosa diwariskan. Jadi nggak ada dosa waris. Nggak ada dosa waris. Nggak ada Yang abang berbuat dosa itu kecuali nggak dosa waris itu. Abang melakukan Bukan. dosa nggak? sekarang saya berbuat baik nggak? Itulah dibilang dosa waris. Berarti saya juga mewarisi Kita baik, berbuat perbuatan baik. dosa. Nah, kalau saya berbuat baik berarti itu juga dosa, itu juga adalah warisan dari Adam. Kita ngomong dosa, bukan ngomong baik. Kita ngomong dosa. Semua Nah, manusia. kenapa cuman dosanya aja? Kenapa benci kali sama Adam? Sekarang kan abang kan ngomongnya Kenapa kan benci kali sama masalah Adam? dosa pewaris. Kalian ini Abang kan membahas dosa ibu ini pewaris. keturunan siapa? Iblis atau keturunan Adam? Iya, silakan baca 1 Timotius 2. Baca dulu itu. Silakan. Baca Bibelnya dulu. Jadi bukan cuma modal gereja. Silakan, Bu.
1 Timotius 2. Korintus atau Timotius? Timotius. 1 Timotius 2. 2 ayat berapa? 14 dan 15. Ayat 15. 14 15. 14 dan 15. Ya, lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan. Itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Namun perempuan akan diselamatkan dengan melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman. Bagaimanalah EQ Bang Jumain? Kok jongkok banget? Bukan Adam, tetapi perempuan. Namun perempuan itu juga akan diselamatkan dengan melahirkan anak. Kok begitu jongkok? Kok begitu jongkok EQ-nya? Tapi abang suka bahas agama orang. EQ abang aja jongkok. Mulai nangis, mulai nangis. begitu Gimana? sudah jelas, Perempuan tadi Masa? diselamatkan gak? Ku tanya dulu. Perempuan tadi, istri Hawa tadi diselamatkan gak? Baca sampai habis, jangan Ayo. putus. Kalau begitu, kita Ya tidak udah baca selesai sampai habis, ceritanya. silakan Anda baca. Ya silakan Anda baca, Kan silakan ada sampai filmnya mulu di Anda agama robek. Silakan. Karena ada filmnya di agama Islam itu tentang Adam dan Hawa. Jadi bagaimana mungkin abang mulai bilang dosa bukan pewaris. Aduh, parah. Aduh. Mam, silakan. Hai, kalian ini pewaris dosa. Di sini kan dibilang Tuhan, namun perempuan akan diselamatkan dengan bertekun, Karena meselamatkan dalam iman, kasih dengan dan melahirkan pengudusan anak. dengan kesederhanaan. Jangan Asalkan diloncat-loncati ia bertekun dong. kepada Tuhan. Makanya dibilang Tuhan itu baik. Itu dia. Walaupun Hawa berbuat dosa, tapi Itu baik. Tuhan Mana dosa warisnya? sekarang ini Mana kita dosa warisnya? Kita Mana? dosa waris, abang. Nenekmu Abang kiper, dosa itu kau waris. sendiri yang berdosa, bukan karena ada mewariskan. Sekarang Bukan begini. karena ada mewariskan, bukan juga Abang- karena apa? Bukan juga karena perempuan. Saudara baca, dengar begitu, saya. abang tidak Kenapa usah orang bahas Kristen agama itu orang. penuh dosa? Karena Eki, orang abang Kristen itu jongkok. mewarisi dosa. Oh, mulai nangis. Coba Anda baca Roma 8 nomor 10. Kenapa Abang- orang Kristen ini mewarisi abang dosa? berbuat Karena dosa kalian nggak? itu memang ada Kristus di dalam diri kalian. Abang berbuat dosa nggak kutanya? Saya berbuat dosa itu bukan karena diwariskan, tuyul. Kan loh, kenapa Itu masih yang menuduh dibilang Adam? dosa Kan pewaris. kamu sudah baca, Karena Ibu. abang melakukan dosa, melanggar hukum Bagaimana Taurat mau Tuhan. diwariskan kalau kitabmu sendiri mengatakan tidak ada dosa waris? Hei, tadi Jadi di Anda Islam membaca nggak ada dosa? dalil tidak ada dosa waris, kenapa Anda menuduh lagi Adam?
Coba dipakai otaknya Abang sedikit. hanya model Kita congol, melakukan dosa itu bukan karena pandai diwariskan. ngomong, tapi yang dia abang ngomongkan itu nggak masuk logika. Hanya orang bodoh aja yang bisa abang perbodohkan. Tadi Orang dalil yang ibu otaknya baca itu maksudnya apa? bijak nggak akan ngomong. Enggak, dalil yang ibu baca tadi ada mewariskan dosa enggak? Semua orang, semua manusia Dalil yang tadi yang mewarisi barusan ibu dosa. baca. Yang perbuatan jahat kita ini itulah dibilang Ya, itu tadi mewarisi dosa. dalil yang ibu baca tadi Itu itu, dalilnya. dalil yang ibu baca tadi itu ada mewariskan enggak? Itu dalilnya kan Apa? asalkan dia Apa tekun. dalilnya? Asalkan wanita itu bertekun diselamatkan. Kalau dia tekun, dia diselamatkan. Makanya Iya kita kan? perlu Tuhan Nah, supaya kita sekarang jauh dari dia dosa. dengar. Kok Di berani situ ngabang? istri Adam di loh, kok jadi Anda yang memfitnah Sekarang manusia begini, sih? Di abang situ melakukan jelas-jelas dosa enggak? dalilnya Tidak usah kita ke lain-lain. Abang melakukan dosa enggak? Kalau abang melakukan saya yang dosa, melakukan itu karena jadi saya tidak sendiri yang usah abang melakukan, Bu. ngomong framing dosa tidak mewariskan dosa itu, tidak usah ngomong begitu. Kalau abang tidak tahu maksud arti framing Yang mewariskan mewariskan, dosa. Ibu, dengar saya. Saya berharap Ibu masih ada sedikit supaya masih bisa diwariskan. Ibu, yang mewariskan dosa itu bukan Adam, tetapi Kristus. Kok Kristus pula? Orang anak Kristus manusia yang mewariskan yang dosa. Begini bang, Baca anak Roma. manusia tidak Baca Roma mendengarkan 8, berani perintah baca Roma Tuhan. 8. Berani Perintah baca Roma Tuhan 8. menyuruh- Berani baca Roma 8 nomor 10. Berani baca Roma 8 nomor Kubacakan pun 10. nanti, Berani. kubacakan pun nanti abang Berani kamu bisa nggak memotong berani dia teman-teman. Nggak berani Hanya kau capek baca, Bu. Nggak membacakannya. berani. Saya kan udah bilang sama Ibu. Saya bilang sama Ibu, yang mewariskan dosa kepada Kristen itu adalah Kristus. Justru Kristus yang menolong dosa abang. Kristus. Ya, Justru sekarang Anda Kristus baca yang kalau menolong begitu. dosa Berani abang. nggak Anda Kalau nggak baca Roma 8 10? Kalau nggak ada Kristus, Berani nggak abang Anda bawa dosa baca terus. Roma 8 nomor 7 10? keturunan. Kristus mewariskan dosa kepada Kristen. Hei, Ibu, Roma 8 10 tanya nomor abang. 10 di Sekarang situ begini, tidak usah dijelaskan membahas. Sekarang Kristus begini, tidak usah membahas mewariskan. Alkitab. Baca Karena dulu, abang baca dulu, baca Ibu, EQ abang tentang Alkitab jongkok. Ibu, baca dulu, baca Roma 8 nomor 10. Baca EQ Roma abang 8 tentang nomor 10, Alkitab Kristus jongkok. mewariskan dosa kepada Kristen. Sekarang begini, Nggak kutanya ada abang. urusan, boleh Ibu menghina saya, tapi saya Mewariskan- berdasarkan Bible, mau kayak mana? Sekarang gue tanya, Saya Dalam lebih Islam percaya mewariskan bunyinya di dosa Bible itu siapa? Anda yang mengatakan Kristus mewariskan dosa kepada Kristen. Baca. Tanya abang dulu. Baca. Allah abang itu mewariskan dosa sama siapa? Kristus mewariskan dosa kepada Kristen. Kalau EQ abang Baca jongkok, Roma tidak 8 usah nomor membahas agama 10. orang. Baca. Baca, jangan menangis. Baca Roma 8. Enggak apa-apa. Baca Roma Kutanya, 8 nomor 10 Orang baca. Islam mewariskan dosa sama siapa? Apa? Orang Islam mewariskan dosa. Enggak ada waris-warisan dosa, enggak ada. Emang kamu pikir kami Kristen? Hanya pengikut Kristus yang mewarisi dosa. Baca Roma 8 nomor 10. Jadi orang Islam nggak gosip berbuat ini dosa. Pasti banyak Jadi orang musuhnya di Islam kompleks berbuat ini, dosa. Ibu nih. Orang Islam tidak Abang mewarisi ini- dosa, kucluk. Bang Juma, tidak usah merasa sok suci dan Bahlul, benar. dongok. Makanya kurangi Cek makan dulu. babi. Kurangi Cek makan dulu babi biar jemaat otakmu abang itu berfungsi. Kurangi makan Udah babi. benar belum jemaat Islamnya Kurangi semua? makan babi, Ibu. Kurangi Tidak makan usah. babi. Tidak usah. Kurangi makan babi.
Saya ngomongin agama bilang orang. Kristus palsu mewariskan dosa Cek maut dulu. kepada Kristen. Baca dalilnya dulu Roma jemaat orang 8 nomor Islam. 10. Bagus tidak orang Islam di Indonesia semua. Aduh, gimana sih Ibu ini? Tidak usah ngomongin warisan dosa Kristen. Aduh. Hei, Abang selidiki dengarkan. dulu. Kristus mewariskan Selidiki dulu orang kematian Islam maut berdosa kekal enggak? kepada orang Kristen. Dalilnya Roma 8 nomor 10. Abang cek Udahlah dulu Ibu. orang Islam mah, Udah, Bang. kamu tukang gosip kau. Melakukan dosa dia. Suruh baca Roma 8. Disuruh baca Roma 8 nomor 10 malah mulutnya sampai bibirnya sampai hitam menggosip. Gak ada berhenti mulutnya itu ngomong. Sampai bibirnya memar-memar itu. Itu dalilnya. Jikalau Kristus ada di dalam dirimu, akibatnya apa? Tubuhmu mati dalam dosa. Berarti lu pewarisnya. Mampus. Pewaris ternyata. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu emang mati karena dosa. Ternyata Kristus mewariskan dosa. Halo, semangat malam. Selamat malam Bang, turunkan Bang Islam Bang. Mau itu jangan. Oh, siap. Ya. Kasih. Jika Kristus ada di dalam dirimu, Yesus Kristus ada di dalam diri lo, tubuhmu memang mati karena dosa. Ketahuan sebenarnya siapa yang mewariskan dosa, saudara-saudara. Mazolang generasi. Makanya kalian binasa, kata Yesus, enyahlah daripada aku. Ternyata kalian pewaris dari Kristus. Halo, semangat subuh. Bang, maaf Bang, Muslim Bang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Muslim bukan pewaris dosa berarti. Alhamdulillah Bang. Kasih abangku, lanjut. Berjuang terus di bawah, typing di bawah. Tap-tap layar, tembuskan 2M, 3M. Udah nyata bagi kita siapa pewaris dosa itu, teman-teman. Mereka ahli waris dosa. Kristus mereka menderita karena menanggung dosa mereka. Dan mereka yang menjadi ahli warisnya, ahli waris dosa dan kutuk karena janji Tuhan itu terhadap orang yang mati karena dosa itu neraka. Sudahlah, itulah artinya. Thank you gurundaku yang tercinta. Ayo. Siapa pengikut Kristus yang mati karena dosa? Ayo. Kalau umat Islam, enggak dong. Illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Kalau mereka tubuhnya mati karena Kristus. Halo, semangat subuh. Apakah Anda pewaris maut? Halo? Halo, semangat subuh. Halo? Pewaris maut, silakan naik. Pewaris kematian, naik. Ini udah dinaikkan levelnya diskusi. Karena kalau standar-standar aja kalian menganggap sepele, temaku naiklah. Ayo silakan. Silakan. Aduh, naik betul dosa saya. Silakan Bang. Dari Kristen Halo, ya? Bang, Bang. Bukan Bang, maaf Bang. Pewaris dosa Bang? Tidaklah Bang. Begini. Pewaris dosa bukan?
Bukan bang, cuman mau jelasin sedikit bang. Alhamdulillah. Maunya tadi si ibu itu bang, maksudnya dijelaskan perbedaan warisan dengan perbuatan sendiri bang, agar dia paham gitu. Oh, Aku nggak Islam bisa. sih bang. Dia bukan tipe orang mau mendengar. Dia bukan tipe Iya bang. orang mendengar. Karena dosa perbuatan sendiri Iya, itu iya. memang Makasih ya karena bang kita ya. yang buat. Ya oke bang. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman yang lain silakan naik. Ayo teman-teman non-muslim, silakan ajukan permintaan. Pewaris dosa silakan. Halo, semangat malam. Selamat malam bang. Halo. Yo bang, saya Malam punya juga. dosa banyak bang, mau diwariskan ke anak Malam. saya bang. Terima kasih, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang mewariskan apa? Mewariskan harta, ini mewariskan dosa. Halo, semangat malam. Saudara Pendeta Leo, selamat bergabung. Halo Bang Leo. Iya, semangat malam. Silakan dulu dengan Malam juga, silakan Bang. Silver, semangat malam. Halo. Kita turunkan, tidak jelas. Silakan Bang. Kita diskusi. Bang, setelah sekian lama, akhirnya saya mencoba berkesempatan untuk coba naik ya. Sebenarnya saya sudah mau tidur gitu loh. Silakan. Tiba-tiba sebelum tidur, saya lewat di komat ini ya. Saya juga sudah cukup menyimak apa yang diperbincangkan lewat komat ini ya. Tapi begini Bang, apa Silakan, yang abang Pak. pahami sih? Apa sih yang abang pahami tentang dosa waris itu dulu saya ingin tahu, biar saya juga nggak terlalu terlalu berbusa-busa lah untuk menjelaskan itu. Saya ingin tahu dulu pemahaman abang tentang dosa waris. Silakan buka kamera Bang, kita jelaskan sambil saya jelaskan. Saya akan buka tapi Jadi oke lah. Iya, Adam tidak mewariskan dosa, Hawa juga tidak mewariskan dosa. Yang mewariskan dosa itu adalah angkatan jahat, di antaranya orang Farisi. Itulah yang mewariskan dosa, dan dosa itu digenapi di Kristen. Kristen ini adalah penggenapan dari warisan dosa orang-orang jahat, di mana Kristen ini adalah pewaris tunggal daripada ajaran orang Farisi, dan Kristus telah mewariskan kepada Kristen kematian kekal di dalam Roma 8 nomor 10 nomor 17. Jadi pewaris dosa itu Kristen, bukan semua keturunan Adam, melainkan hanya Kristen doang yang menerima warisan dari Kristus, yaitu berupa kematian dan neraka jahanam. Dalilnya Kristen mewariskan dosa, satu, di dalam Matius 23 nomor 15, dua, Matius 23 nomor 32, 33, 34, 35, lalu kemudian Matius 7, 22, 23. Itu fakta real, endingnya ada di Roma 8, 10. Jika di dalam dirimu ada Kristus, tubuhmu memang mati karena dosa. Itulah Kristen.
naas sekali nasibnya. Silakan Bang. Ya. Oke Bang ya. Tapi Abang kan sudah tahu kalau kita berdiskusi, saya pikir tidak perlu mengeluarkan kata-kata yang sebenarnya tidak produktif ya. Artinya saya katakan tidak produktif karena kata-kata itu percuma jika hanya untuk menyerang ya, mendiskreditkan cara orang berpikir. Saya pikir sudah bukan untuk kita lagi ya. Kecuali orang yang mau belajar aja silakan ya menggunakan itu. Tetapi bagi saya mari kita berdiskusi secara elegan. Ya, artinya kalau bisa setiap kata itu dapat dipertanggungjawabkan ya. Kalau kata-kata tidak produktif ya menyerang pribadi saya pikir nggak bisa dipertanggungjawabkan kan? Oke? Oke. Saya tidak nyerang pribadi, saya nyerang Kristen secara keseluruhan. Saya serang Kristen berdasarkan dalil Bible gitu. Ya, maksudnya supaya kita, saya coba mengingatkan supaya kita tidak terjebak atau tergelincir di penggunaan kosakata yang sebenarnya tidak perlu ya. Kita elegan aja berdiskusi ya. Oke. Saya lagi membagikan dialog kita malam ini ya. Oke, saya undang juga teman-teman dari Muslim untuk kayaknya juga mereka turut datang. Bang, saya mau tanya dulu, apakah ini direkam? Direkam. Apakah Abang merekam? Rekam. Oke, baik ya. Biasa kan kalau direkam kan saya juga dibagikan rekamannya ya. Saya suka itu Bang, karena saya... Iya, bisa lihat di YouTube saya nanti. Silakan. Oke, baik. Abang, saya juga kan, maaf ya sebelum teman-teman sebelumnya saya menyampaikan karena selama ini saya tidak mempublish tentang dialog kita ya. Begitu. Dan yang saya publish ini pun hanya dengan Bang Suma, ada sebenarnya dengan lain-lain tapi saya tidak publish karena saya juga belum izin misalnya kepada Yusuf PA ya, kepada si Papi Gembala dan Pastor Loding Yusuf ya, PI, Yusuf PI Bang, bukan Yusuf PA. Maaf Yusuf PI, maaf ya saya salah, Yusuf PI gitu. Saya tidak mempublish karena saya juga belum minta izin gitu, apa mereka setuju untuk saya publish. Kalau dengan Pastor Loding dan Papi Gembala kita udah temanan lama ya, bahkan kita sering berdiskusi baik di Komal dia ataupun di Komal saya. Kita tetap berteman Bang Suma ya, masih guyon-guyon gitu ya. Meskipun ada kata-kata yang tajam juga sempat dikemukakan dalam membawa narasi, tetapi tetap kita mau tetap terbuka aja untuk bukan untuk melemparkan kebencian kan Bang? Sebagaimana sudah saya sampaikan ya. Oke. Iya betul. Oke Bang Suma ya. Iya harus sesuai kita bahas data. dulu Ya, tentang tentu kita bahas dulu secara runut ya Bang. Saya suka begitu ya. Tentang dosa. Bagi iman Kristen itu dosa bukanlah sekedar perbuatan Bang. Bukan sekedar saya berbuat jahat. Bukan sekedar itu. Karena dosa itu adalah kematian. Ya, kenapa disebut kematian? Ketika manusia memberontak ya terhadap Allah, artinya ketika memberontak, manusia kan melawan atas apa yang Allah inginkan bagi manusia. Makanya ketika manusia memberontak, disitulah dosa. Maka disitulah ada kematian. Artinya ketika manusia berdosa, nanti saya bawa di kitab Kejadian ya, Kejadian 1, 2, 3. Tetapi saya runutkan dulu kisahnya, biar nggak terlalu panjang Bang. Nah, artinya ketika manusia berdosa, sementara Allah itu suci gitu loh. Nah, manusia berdosa, Allah suci, tidak mungkin manusia bisa dapat kembali bersekutu dengan Allah. Karena ketika manusia diciptakan, manusia itu pertama kali tidak berdosa. Nanti ketika manusia berdosa, artinya manusia mengikuti apa yang dilakukan oleh iblis ya, manusia disitulah melawan tentang apa yang sudah sebelumnya Allah sudah larang gitu. Apa yang Allah larang kepada manusia? Jangan kamu mendekati atau makan ya
buah yang ada di tengah taman ini. Begitu. Artinya Allah sudah melarang gitu. Tetapi karena manusia artinya tidak mengikuti apa yang Allah perintahkan, nah disitulah si iblis berjumpa dengan si manusia. Oke? Nah disitulah manusia si iblis memperdaya manusia. Ya, kepada si iblis memperdaya perempuan itu. Nah, artinya si iblis itu, manusia itu terpedaya oleh tipu muslihat si iblis, gitu. Sehingga mengikuti kata si iblis, sudah tidak mengikuti apa yang Allah perintahkan, gitu. Nah, jatuhlah dalam dosa. Nah, dari situlah manusia terpisah dengan Allah. Disitulah kata kematian keluar. Ya, pada hari ini ketika engkau mau makannya, engkau akan mati ya. Nanti saya tampilkan ayat-ayatnya ya. Nanti Bang Suma juga tanya mana dalilnya gitu loh. Nanti saya narasikan dulu ya. Nah, jadi disitulah manusia berdosa. Dari dosa itulah maka Tuhan mengatakan pada hari ini juga engkau akan mati. Bukan cuma mati secara jasmani, tetapi mati terpisah dengan Allah selama-lamanya. Terpisah karena tidak layak lagi, manusia sudah berdosa, sementara Allah itu suci kan? Begitu. Nah, akibatnya manusia terpisah dalam kekekalan. Ya. Makanya dalam Roma 3:23 semua orang telah berbuat dosa. Semua. Berarti tidak ada yang terkecuali. Roma 6:23 bilang, ya, sebab upah dosa itulah maut, mati. Artinya mati di dalam kekekalan. Kan begitu. Mati dalam kekekalan akibat karena manusia memberontak terhadap Allah. Mati dalam kekekalan terpisah dengan Allah selama-lamanya. Pertanyaan. Jika seperti itu kisahnya, apakah Allah, saya membuat pertanyaan refleksi ya Bang. Apakah Allah membuat manusia untuk dimatikan? Kan begitu. Apakah Allah menciptakan manusia untuk dimatikan? Silakan Bang Soba. Gimana pertanyaannya? Apakah Allah menciptakan manusia supaya manusia itu mati? Pertanyaannya gimana? Untuk dimatikan? Jadi gini. Manusia diciptakan oleh Allah untuk mengisi bumi. Karena dia menciptakan manusia untuk mengisi bumi, maka otomatis manusia tergiring dari ada menjadi tiada di bumi. Karena kenapa? Karena bumi ini terpenjara oleh ruang dan waktu. Segala sesuatu yang terpenjara oleh ruang dan waktu itu menuju kepada kebinasaan. Nah, sedangkan sebelum Adam dicipta, dia diperuntukkan untuk mengisi bumi, bukan untuk mengisi di Eden, tapi bumi. Berarti dia dicipta untuk mati. Oke, teman-teman Gitu, ya. Bang. Nah, saya sekarang garis bawahi. Jadi manusia diciptakan Allah, di mana manusia itu adalah makhluk. Saya pinjam lagi ya, ini bukan dalam iman Kristen ya. Saya pinjam lagi istilah teman-teman Muslim yang sering mengatakan ini. Jadi Allah menciptakan manusia, manusia diciptakan sebagai makhluk paling mulia, harus mati, gitu Bang. Jadi Allah mengisi menciptakan bumi berarti dia harus mati. Allah menciptakan manusia supaya manusia itu mati. Iya. Begitu ya? Betul. Oh. Kan untuk bumi, kan untuk di bumi, Bang. Betapa kejamnya Allah gitu loh. Kalau begitu. Allah sengaja menciptakan manusia sebagai kejam, makhluk yang paling mulia. Tapi entar dulu, gantian Bang. Jadi gantian tapi dari tadi Allah ngomong. kalau Udah pernah berhenti ngomong, saya nggak ada waktunya ngomong. tadi kan Abang sudah menjawab. Anda harus membedakan di depan jemaat gereja dengan di hadapan saya. Jangan dibawa-bawa saya ke depan jemaat. Kita sama-sama Nanti kalau saya orang yang bawa paham Anda Bible. ke depan jemaat, Bedanya saya jujur. akan lebih salah lagi Anda.
Saya Maksud saya tidak gini, berdua aja dengan Saudara Leo, pengikut Anda di sini. jangan Anda kalau berhadapan Tadi dengan kamu saya sudah yang mengatakan pakar, mati, Allah menciptakan yang manusia pakar mati. Dan Bible kamu bilang ini, iya. Aduh. nah sekarang Anda tunjukkan kepada saya di mana dalilnya Tuhan menciptakan manusia untuk kekal. Hidup kekal di bumi mana? Ya, kita dalilnya. masuk dulu. Untuk Iya, hidup nanti saya kekal di jelaskan Eden mana ada dalilnya? dalilnya Ada, gitu loh. ada dalil. Jadi gini, Enggak, ada jangan banyak. jelaskan. Kalau Iya, Anda membantah banyak. narasi saya, saudaraku, kalau Anda membantah narasi saya, paling tidak Anda bantah dengan dalil. Mana dalilnya Tuhan? Jadi, tadi Baiklah saya kan kami sudah menciptakan katakan, manusia untuk biar hidup tidak kekal di terlalu Eden mana? panjang, Bang. Mana Nanti dalilnya? saya narasikan ini, baru saya akan berikan dalilnya. Biar nggak panjang, Bang, gitu loh. Tetapi begini, saya masuk Enggak, dulu dalil, dalam diskusi tadi. Tunggu. Jadi Satu aja abang saya. setuju gitu, Allah menciptakan manusia untuk dimatikan gitu. Tadi abang sudah katakan iya, kecuali Anda bisa meralat Untuk di kembali. bumi. Untuk Mau di bumi, atau jangan. dimanapun, saya tanya. Astagfirullahaladzim, Bukan soal ya di Allah. buminya, saya tanya. Apakah Allah menciptakan manusia untuk dimatikan? Terserah mau di bumi atau di planet mana, silakan aja. Tetapi konteksnya atau esensinya Ya di bumi. adalah, Maka apakah saya Allah menciptakan manusia untuk dibinasakan? Itu Bang, di bumi. Oke, saya ikuti aja, di bumi. Ya, jadi gini. Oke. Tuhan menciptakan Adam untuk mengisi bumi. Dengan demikian, Adam dicipta di bumi ini pasti mengalami kematian. Karena bumi ini tidak kekal. Yang kekal itu adalah hidup setelah di bumi. Maka Adam dicipta, ketika dia diciptakan untuk mengisi bumi, ada tujuannya untuk beribadah, mengabdi. Setelah itu baru dipindahkan ke alam kekal, yaitu surga atau neraka. Ini sentimen dosa waris aja ini yang Anda Bentar bawa. dulu nih. Bang, Seakan-akan jangan kamu ke ketika sentimen Adam dosa tidak waris. makan buah. Nah, sekarang saya minta dalilnya di mana Tuhan menciptakan Adam untuk kekal di Eden. Silakan. Iya. Enggak, Abang belum menjawab pertanyaan saya. Jadi kalau seperti itu Di pernyataan mana Abang. kupingnya ya? Abang Leo ini di mana kupingnya ya? Waduh. Loh, begini, jangan begitu ya. Justru konsentrasi Anda yang perlu ditingkatkan supaya bisa dengar dan memahami apa yang saya tanyakan. Oke. Bukan kuping saya yang dipertanyakan. Logika Anda yang harus Anda pertanyakan kembali. Baik. Saya jelaskan Oke. ulang ya, dengarkan Kejadian baik. 6 saya kasih data Bentar, ya. jangan dulu, Bang. Kejadian 6 saya kasih data. Kejadian 6. Anda aja yang bicara kalau begitu. deh. Ya, rohku tidak selama-lamanya akan tinggal di dalam. Saya kasih data dulu Bang, nanti saya minta data dari Anda juga ya. Kejadian 6, Ya. rohku tidak selama-lamanya berdiam di dalam diri manusia, tetapi dia manusia hanya akan hidup 120 tahun saja. Nah sekarang saya minta data sebaliknya bahwa Adam dicipta kekal di Eden. Silakan. Abang jawab dulu soal kematian yang kaitannya dengan dosa. Apakah Allah menciptakan Saya manusia? sudah kasih Fokus, dalil. Bang. Kejadian Dengarkan. 6. Nanti saya ke bawah ke Aduh. Saya udah Jangan kasih dalil melakukan, kejadian 6. Abang gini ya. jangan Rohku melakukan- tidak selama-lamanya Abang pernah akan mendengar tinggal nggak? di dalam Bang, diri manusia. dengarkan. Melainkan hanya ini namanya 120 abang mau tahun lari saja. Dengar enggak dari itu? Pokok ya. Itu dalam istilah Abang logika dengar enggak dalil itu. yang barusan? Mulai panik dia. Ya, bagaimana kalau kita Teman-teman mau mulai dia tanya panik. jawab, tapi Mulai panik abang dia. tidak, saya tanya, abang tidak jawab. Tetapi abang hanya berusaha mengejar untuk Saya bertanya kasih kepada dalil saya. langsung. Saya kasih dalil. Enggak. Saya kasih Iya. dalil. Kejadian 6. Abang mau diskusi enggak gini? Rohku tidak selama-lamanya tinggal di dalam diri yang manusia. saya tanyakan gini, Bang. Rohku tidak selama-lamanya. Konteks, aduh, enggak runut, loncat-loncat Itu kok dalil. kalau begini diskusi gitu loh. Pertanyaan saya, Nah Bang, sekarang saya minta sederhana. dalilnya mana Tuhan menciptakan Apakah Adam. Allah menciptakan manusia? Ini kan bicara kematian, Bang. Nanti saya bawa pada dalil gampang. Oke, tadi saya sudah nyatakan kan, gitu kan? Karena dosa, tadi kan, dosa itu bukan sekedar perbuatan. Dosa itu bukan sekedar mati jasmani, tetapi mati rohani. Dalilnya apa? Roma 3:23 dan Roma 6:23. Ya. Paulus.
Karena Paulus. dosa akibatnya manusia mati. Paulus dibawa-bawa. Nah, makanya saya tanyakan kepada abang sekarang, menurut abang, Paulus. Kalau Allah menciptakan manusia, apakah manusia diciptakan untuk mati? Abang nggak jawab-jawab. Jawab aja menurut apa yang abang pahami, menurut dalil abang. Saya bilang Begitu kejadian. loh. Silakan jawab. Saya sudah bilang dalilnya kan udah jelas tadi. Nggak ada kupingnya orang ini. Saya baca dalil Kejadian 6 langsung. Apakah abang sudah menjawab? Iya, Gangguan Allah jiwa, menciptakan Bang. manusia untuk mati. Anda itu Begitu, Bang? gangguan jiwa. Saya tidak pernah mendengarkan jawaban. Iya. Nah sekarang begini, Anda mulai menggunakan Sudah berapa kata kali? ya. Iya. Teman-teman silakan, apakah Bang Subah sudah menjawab? Iya, manusia diciptakan Allah untuk mati. Nah kalau Gangguan abang jiwa mengatakan itu iya orang. manusia Saya sudah bilang diciptakan iya. Allah untuk mati, betapa kejamnya Allah menciptakan manusia untuk mati. Iya. Manusianya diciptakan tetapi untuk mati, dimatikan. Kejadian Kan gitu. Jawab aja dulu Bang, itu lebih jangan lari kemana-mana. lebih kejam Bang. lagi kalau lebih kejam nggak mau lagi jawab kalau gimana? Adam tidak berdosa dan juga istrinya tidak berdosa, tidak mewariskan dosa, tetapi Anda fitnah Jawab, Bang. telah melakukan Gantian dosa kita dan tanya mewariskan jawab, kan, dosa itu Bang? kepada keturunannya. Itu jauh. Aduh, minta ampun deh kalau diskusi begini. Orang gila ini Abang mah. nggak bisa jawab Orang gila gitu orang ini. loh. Apakah abang Nggak jadi begini? waras. Apakah Allah menciptakan Saya manusia sudah supaya jawab, Bentar, begini teman-teman dengarkan ya. Tuyul. Gampang pertanyaannya. Yes. Apakah Allah menciptakan Suma Gila dia. supaya Suma mati? Jawab aja. Iya. Oke. Iya. Nah kalau begitu berarti kan Bilang- Allah begitu kejam Iya. bahwa Allah menciptakan Suma untuk dimatikan. Terserah. Oke. Kalau begitu sekarang- Itu intinya. Di Sekarang mana? pertanyaan. Sekarang kalau begitu di mana keadilan Saya kembalikan. Di mana cinta Saya kasih Allah kembalikan kepada Anda. Allah Saya kan balik Maha bertanya. Kasih. Saya kembali bertanya kepada Anda. Tolong Ya. tunjukkan di mana dalilnya Tuhan menciptakan Adam untuk kekal di Gan Eden. Kasih dalil. Oke, baiklah ya. Silakan. Terima Oke, kasih. oke, Kita ayo baca terus. aja kalau begitu Ya. kitab Kejadian ya. Silakan. Teman-teman, kita baca kitab Kejadian. Ya. Sabar ya. Tapi begini Silakan. Bang ya, saya butuh ketegasan jawaban Anda bahwa Allah menciptakan manusia termasuk Jangan domba tapi-tapian. untuk Saya mati, kan? minta dalil. Iya nanti Saya berikan minta sabar. dalil. Di Artinya mana sementara saya akan di mana menunjukkan Tuhan dalil, menciptakan Adam di Eden untuk hidup kekal di sana mana? Silakan. Iya, gitu. Sabar ya. Betul ya. Artinya teman-teman kita simpulkan ya supaya tidak Cari. lari-lari pembahasannya. Cari. Bang Suma sudah Cari. menyatakan memang Allah cari. menciptakan manusia untuk dimatikan, gitu kan? Oke, biar tidak berpanjang-panjang saya mencoba menjelaskan dari kitab Kejadian ya. Di kitab Kejadian ayat 1 ya. Sampai kepada terpanjang kalau saya bacakan Bang ya. Nanti tetapi kalau Abang mau saya bacakan Satu dalil. Saya sampaikan pada penciptaan aja ya. Satu dalil yang mengatakan Iya. satu sabar. dalil. Tolong tunjukkan kepada Iya. saya dalilnya di mana Tuhan menciptakan Adam untuk hidup kekal di Eden. Ya, sabar. Sudah ya. Jadi di dalam Nih saya Kejadian kasih, 1, saya kasih kepala saya, kau potong kalau ada dalilnya. Bang, saya sudah tadi Ambil leher memperingatkan, saya, nggak Bang, perlu kalau ada begitu, dalilnya, Bang. ambil. Nanti Leher kena saya teguran ambil. juga gitu. Sadar Iya kan Bang. Anda lebay kali, terlalu Iya, sadar. lebay. Nggak Mana lebay. dalilnya? Dalil. Ya mana Jadi gini, dalilnya? ini diskusi ini sebenarnya dengan Saya serahkan kepala saya untuk kalian. Nih, kalau ada dalilnya itu, ambil leher saya. Silakan. Kabur. Nipu. Udah ku kasih Kejadian 6 nomor 3. Tuhan berfirman, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam diri manusia, sebab mereka adalah daging. Mereka hidup hanya 120 tahun saja. Anda mengatakan itu nggak ada hubungannya, nenekmu kiper. Kau baca Kejadian 3 nomor 22.
Di situ Tuhan melarang jangan sampai Adam mendekati pohon kekal. Karena kalau sampai Adam makan pohon kekal, maka dia akan kekal sama seperti aku. Maka Tuhan menghalangi Adam agar jangan makan buah kekal. Maka diusirlah dia dari Eden ke bumi. Tuyul. Cetek ilmu pendeta Edi Leo, cetek. Cuman ilmu penipuan. Kabur, kau nggak bisa berdiri tegak karena kau dusta. Ku bilang leher saya ini kau ambil, kau gantung di mana gereja terbesarmu di Indonesia. Ambil leher saya kalau ada dalilnya Tuhan menciptakan Adam untuk kekal di Ganbi Eden. Leher saya kau ambil. Ini kalian saksi seluruh Kristen Indonesia. Kalau ada dalilnya Adam diciptakan kala itu untuk tinggal di Eden selama-lamanya kekal, leher saya ambil. Rela saya, kepala saya kau potong. Ilmu cetek sok hebat, naik ke sini emosi udah dibilang. Kau jangan pernah menganggap saya jemaat. Ilmu kau itu meskipun kau sudah jadi pendeta 1200 tahun, kau belum bisa mengalahkan pemahaman saya terhadap Bible. Pahami itu. Kau Kristen, lahir dari Kristen. Kau makan dari uang Kristen. Tapi ilmumu untuk menghadapi saya memakai Bible itu belum apa-apa. Belum ada apa-apanya. Jadi jangan kau merasa kau lebih pintar dari Bang Suma karena kau Kristen. Belum tentu. Belum tentu. Karena kau menjadi Kristen bukan karena kepintaran. Ku bilang sekali lagi, ini kepala ambil, bawa, gantung di gereja yang terbesar di Indonesia ini. Kalau ada dalilnya Tuhan menciptakan Adam untuk hidup kekal di Eden saat itu, ambil leher saya. Hah? Begitu hebatnya. Enggak seperti kalian. Kalau ada dalilnya gini, saya lompat dari Monas. Tapi ada dalilnya tapi tidak loncat-loncat. Saya enggak, kepala saya kau ambil kalau ada dalilnya. Kecuali kau bikin rubah kitabmu itu lagi. Tapi enggak bisa karena sudah terlanjur ada di sini. Saya pegang, kalau ada yang berlawanan berarti baru lagi berubah lagi dalilmu berarti. Aku minta dalilnya malah lari mencret. Kejadian 3 nomor 22 kau baca itu botak. Woi, pengepul perpuluhan kau baca itu. Kejadian 3 nomor 22 kau baca. Tuhan tidak mau Adam hidup kekal di Eden. Berani baca dalil itu? Makanya saya bilang tadi Roma 8:10. Kalau kau mengaku Kristus ada dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati di dalam dosa. Ternyata kalian pewaris kematian. Roma 8 nomor 17 lebih ngeri lagi tuh yang dikatakan di sana. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ahli waris apa? Ahli waris kematian. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji dewa atau theos yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu, nah itu ditegaskan tuh oleh Paulus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Kristus, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Yeay, udungi, silakan Om Leo, kalau malu naik, tutupi rasa malu Anda itu. Tadi Anda sudah kabur, naik lagi, naik lagi. Nah, jangan kabur kayak anak kecil. Jangan kabur kayak anak kecil karena sudah tak berdaya menghadapi saya, ya. Anda kabur. Enggak usah kayak gitu kali. Dari awal saya sudah bilang kita diskusi dengan baik, secara elegan. Tidak perlu menggunakan bahasa-bahasa yang tidak perlu. Bawa-bawa potong kepala, gimana sadis kan itu Bang. Kesian anak-anak kita yang mendengarkan gitu loh. Lah, lebay kali. Sudah oke itu. Justru karena itu saya akan bongkar dusta Anda sebagai seorang pendeta gitu. Saya tidak mau diskusi gaya barbar begini Bang, ya.
saya minta maaf ya. Saya mundur Oh, diri barbar dulu ya. pula. Saya mundur diri Silakan, dulu, ya. silakan Nggak mau saya Anda berdiskusi tunjukkan begini. dalilnya, Saya udah baru dalilnya di menunjukkan mana dalil, Tuhan Anda sudah menciptakan bawa-bawa kepala. Adam Kenapa untuk sih Anda kekal. begitu emosian, tantrum Kalau dengan ada, saya? Ya. kalau ada, Maaf teman-teman, saya kalau harus ada mundur dalilnya, ya. Kalau nggak nggak ada mau berubah cara dalilnya, diskusinya, Pendeta Leo. saya pikir kelas Anda itu Nggak ada dalilnya. perlu ditingkatkan Nggak ada lagi dalilnya. ya. Kelas berdiskusi Anda mesti Anda perlu cuma datang di sini emosi, ditingkatkan lagi ya. Saya nggak emosi doang. Kamu yang Pamer bawa so kepala pintar, itu yang so emosi hebat. ya. Terlanjur, Gitu, ya. terlanjur merasa Oke, udah, Bang, kamu pintar, tenangkan diri terlanjur kamu. diangkat menjadi Begini, Bang, pendeta, meskipun nggak kamu ada tenangkan diri kamu dalilnya. dulu. Nanti Nggak pada malu, kesempatan yang nggak saya juga malu. undang-undang kamu, tapi kamu nggak Malu, mau malu. tanggapi. Malu. Kalau saya mau naik ke komal Malu. ini dengan cara begitu, Malu. gimana ya Malu. teman-teman? Malu, Ini malu, tidak malu, malu. mengedukasi, Mana sobat. dalilnya? Mana Ya. dalil? Dalilnya Ini tidak mana? mengedukasi. Dalilnya mana? Enggak, kamu tenangkan dulu semua. Dalilnya mana? Banyak ada segudang. Saya tenang, saya malah tenang. Kamu aja bisa Mana coba-coba. coba satu aja, satu kita tunggu. Saya diam, saya diam. Saya kasih Tetapi Anda saya mau kesempatan tekankan cara 5 menit diskusinya, untuk Abang. membacakan dalilnya Jangan barbar di begitu mana dong, Bang, Tuhan ya. menciptakan Anda. Oke, kamu tenangkan diri dulu ya. Untuk Saya kekal di memberikan Eden. kesempatan Silakan, saya bagi diam. kamu 5 menit. untuk menenangkan Silakan. diri ya, teman-teman. Maaf ya, teman-teman. Gitu. Bukan soal takut, bukan. Tetapi saya nggak mau diskusi kayak barbar. Ya, perbaiki dulu cara kamu ya. Nanti pada kesempatan Silakan. berikut Saya aja sudah, ya. saya Maaf ya, sudah Bang diam. Soma. 5 menit, 5 menit. Anda silakan ajukan dalil. Lari lagi dia. Malu. Malu. Malu, malu. Sudah punya nama besar di gereja, tapi ternyata tak ada dalilnya. Lebay kau botak, lebay. Kau itu diharap bisa memberikan pertolongan kepada teman-temanmu Kristen. Saya mengatakan kepada saudara, Adam tidak mewariskan dosa. Yang mewariskan dosa adalah angkatan jahat. Siapa angkatan jahat itu? Tanya Yesus. Yesus yang menjelaskan tentang angkatan jahat, sang pewaris dosa manusia. Yang mewarisi dosa adalah angkatan jahat, dan angkatan jahat itu adalah Leo in the gang. Leo dan jemaatnya adalah pewaris dosa. Makanya Yesus datang untuk menebus Leo dan teman-temannya. Tapi ada tapinya. Tapi ada tapinya, mati dalam dosa sama doang.